Selamat datang di channel Saham Cuan. Channel yang membahas saham bukan dengan janji cuan instan, melainkan dengan analisa fundamental yang rasional, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam dan menyeluruh salah satu saham consumer goods Indonesia, yaitu PT Sariguna Prima Tirta Tbk, dengan kode saham CLEO. Video ini dibuat pada 26 Desember 2025 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar 24 Desember 2025. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena kemungkinan terdapat perbedaan sumber data. Dan video ini dibuat atas permintaan subscriber kita, @abangdoms1577. Profil bisnis dan model usaha. PT Sariguna Prima Tirta Tbk mulai beroperasi secara komersial sejak 2003, dengan fokus pada air minum dalam kemasan AMDK merek Cleo, yang bersumber dari mata air Pegunungan Arjuna, Pandaan, Jawa Timur. Strategi bisnis Cleo sangat konsisten dan disiplin, yaitu fokus pada air murni, harga kompetitif untuk segmen menengah, distribusi luas dan efisien, tidak agresif di iklan mahal seperti brand premium. Per Q3 2025, 22 pabrik aktif, 96 depo logistik nasional, didukung afiliasi distribusi PT Sentral Sari Prima Sentosa. Ini menempatkan Cleo sebagai consumer defensive stock dengan karakter volume-driven business. Struktur kepemilikan dan manajemen. Mayoritas saham Cleo dikendalikan oleh Tan Corp Group yang dikenal memiliki orientasi jangka panjang, minim aksi korporasi spekulatif, fokus pada ekspansi organik. Struktur ini memberi sinyal stabilitas pengendalian, risiko dilusi relatif rendah, keputusan bisnis cenderung konservatif. Kepemilikan manajemen memang kecil, namun track record eksekusi operasional terbukti solid. Kinerja laba dan profitabilitas, quality check. Margin Q3 2025 sangat kuat untuk sektor AMDK. Gross margin 56,9%, operating margin 20,34%, net profit margin 13,42%. Ini jauh di atas rata-rata industri consumer goods mass market. Artinya, Cleo sudah mencapai economies of scale, struktur biaya sangat efisien, pricing power cukup kuat meski harga produk terjangkau. Efisiensi dan return, ciri perusahaan berkualitas. ROE 20,22%, ROA 14,67%, ROIC 18,62%, ROCE 24,11%. Angka-angka ini menunjukkan modal diputar sangat produktif, investasi pabrik memberikan return nyata. Cleo bukan growth semu, tetapi growth dengan profit. Pertumbuhan, ini titik kritisnya. Pendapatan, revenue TTM 2,81 triliun rupiah. YoY revenue Q3 6,71%. Laba, EPS YoY Q3 minus 55,90%. Ini alarm jangka pendek. Penurunan EPS bukan karena bisnis melemah, melainkan beban depresiasi dari ekspansi pabrik, kenaikan biaya logistik dan energi, tekanan margin sementara. Secara struktur, bisnis tetap tumbuh. Secara siklus, laba sedang tertekan. Neraca dan kesehatan keuangan sangat aman. Debt to equity 0,18, interest coverage 20 kali, Altman Z-score 11,43, zona sangat aman. Cleo tidak tergantung utang, tidak rawan gagal bayar, sangat tahan terhadap krisis ekonomi. Ini ciri khas saham defensif berkualitas tinggi. Arus kas dan capex. CFO TTM 566 miliar, Capex 447 miliar, free cash flow TTM 119 miliar. Cleo masih dalam fase investasi agresif, namun operasional menghasilkan kas kuat, Capex bersifat ekspansi produktif, bukan tambal sulam keuangan. Valuasi, mahal atau wajar?
PRTTM 25 kali, PBV 5,08 kali, EV/EBITDA 18,13 kali. Secara value investing murni, Cleo tidak murah, namun secara quality growth investing, wajar untuk bisnis yang margin tinggi, brand kuat, distribusi nasional, risiko rendah. Cleo adalah compounder stock, bukan saham turnaround. Dividen yield 0,54%, payout ratio 14,75%. Dividen bukan daya tarik utama. Cleo lebih cocok untuk investor growth jangka panjang, reinvestasi laba, compounding value. Harga saham dan momentum teknikal. Kinerja harga 1Y minus 38,83%, YTD minus 41,59%, 6M minus 30,30%. Saham sedang downtrend panjang, namun fundamental tidak rusak. Penurunan lebih disebabkan oleh valuasi mahal di masa lalu, penurunan EPS sementara, risk of market. Secara teknikal, Cleo sedang fase distribution, capitulation, base building. Ini belum saham momentum, tapi mulai masuk radar value growth investor. Kesimpulan, Cleo adalah bisnis defensif berkualitas tinggi, margin dan return sangat kuat, neraca super sehat, laba jangka pendek tertekan, harga saham masif konsolidasi. Cocok untuk investor jangka panjang, strategi cicil bertahap, fokus kualitas bukan spekulasi. Tidak cocok untuk trader jangka pendek, pencari rebound cepat, atau investor berbasis dividen tinggi. Outlook industri AMDK Indonesia, landasan growth 2026. Pasar air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia diperkirakan terus tumbuh di 2026 dan seterusnya dengan laju sekitar 5-7% per tahun dalam jangka menengah hingga panjang. Pertumbuhan ini didorong oleh urbanisasi dan gaya hidup sehat yang makin kuat, kebutuhan air minum berkualitas yang terus meningkat, meningkatnya konsumsi di segmen menengah atas dan pariwisata. Dengan tren ini, permintaan volume air minum dalam kemasan tetap ekspansif, bahkan di tengah ekonomi yang melambat, memberi dukungan fundamental terhadap pertumbuhan top line Cleo di 2026. Ekspansi jaringan produksi, motor growth 2026. Salah satu landasan utama potensi Cleo di 2026 adalah penambahan kapasitas produksi. 3 pabrik baru di Palu, Pontianak dan Pekanbaru yang sedang dibangun di 2025 ditargetkan beroperasi penuh di 2026. Ini akan signifikan meningkatkan kapasitas distribusi dan efisiensi logistik, terutama di wilayah Indonesia Timur. Dengan bertambahnya total pabrik hingga kisaran 32-35 unit, Cleo bisa memperluas jangkauan pasar, menekan biaya transportasi, dan meningkatkan penetrasi wilayah yang belum optimal. Ini membuka peluang pertumbuhan top line di 2026, terutama di luar Jawa. Strategi distribusi dan channel penjualan. Cleo tetap fokus pada general trade atau GT, warung, toko kelontong, pasar tradisional, yang transaksinya tunai, minim resiko piutang, jaringan luas dan relatif stabil. Selain itu, Cleo juga mulai eksplorasi kanal digital, termasuk live commerce untuk engagement konsumen baru. Ini memberi fleksibilitas tambahan untuk mendorong penetrasi pasar. Inovasi produk sebagai penguat pertumbuhan. Di 2025, Cleo sudah meluncurkan varian baru seperti Cleo 1 liter praktis yang menyasar kebutuhan konsumen yang lebih luas. Di 2026, kemampuan Cleo terus melakukan diversifikasi produk, size, packaging, bahkan potensi varian fungsional dapat membantu meningkatkan volume penjualan, menarik segmen konsumen yang lebih luas, memperkuat posisi brand. Tantangan-tantangan yang masih perlu diwaspadai. Walaupun prospeknya positif, ada beberapa risiko jangka menengah di 2026 yang perlu dicatat. Persaingan pasarnya ketat, termasuk dari merek besar lain seperti Aqua, Le Mineral, dan lain-lain. Tekanan biaya logistik di area terpencil masih jadi isu. Kesadaran lingkungan dan regulasi botol plastik mulai mempengaruhi industri. Perusahaan perlu investasi untuk sustainable packaging. Ini berarti pertumbuhan 2026 tidak otomatis mulus. Strategi operasional dan efisiensi menjadi kunci. Kinerja keuangan dan proyeksi earnings. Walaupun Q3 2025 menunjukkan EPS menurun YoY, laporan penjualan tetap tumbuh positif 6-7% dan mampu melampaui rata-rata industri AMDK.
Jika pabrik baru beroperasi dan distribusi makin efisien, maka top line bisa kembali naik lebih cepat di 2026, sementara laba bersih memiliki potensi rebound karena skala ekonomi produksi makin optimal. Pertumbuhan EPS di 2026 akan bergantung pada kenaikan volume penjualan, penurunan biaya logistik dari kapasitas produksi tambahan, dan efisiensi margin operasional. Valuasi saat ini cukup tinggi, per sekitar 25%, PBV 5 kali, mencerminkan harga sudah memperhitungkan pertumbuhan jangka panjang. Namun jika kinerja pendapatan dan laba mahir kembali tumbuh di 2026, serta pasar memulai fase recovery, maka saham bisa masuk fase re-rating valuation, bukan hanya rebound teknikal. Prospek 2026 CLO. Industri AMDK tumbuh solid secara struktural. Pabrik baru di 3 lokasi akan menjadi katalis ekspansi utama. Distribusi luas plus diversifikasi produk memperluas market reach. Tantangan biaya logistik dan kompetisi masih harus diwaspadai. Rebound EPS dan margin di 2026 bisa jadi trigger valuasi. 2026 bagi CLO bukan sekedar recovery, tetapi fase transformasi kapasitas yang mengarah pada pertumbuhan jangka panjang. Cocok untuk investor value growth, bukan spekulatif jangka pendek. Kesimpulan untuk prospek tahun 2026. Jika CLO berhasil mengoperasikan pabrik baru dan memperkuat distribusinya, serta menjaga margin di tengah persaingan industri yang ketat, maka 2026 bisa menjadi tahun di mana pertumbuhan pendapatan dan laba kembali meningkat, mendukung valuasi yang lebih menarik dan memperkuat posisi CLO sebagai saham AMDK berkualitas untuk investasi jangka panjang. Kesimpulan besar, CLO adalah bisnis defensif, margin dan return kuat, neraca sehat, laba jangka pendek tertekan, harga saham masih konsolidasi. 2026 berpotensi menjadi tahun pemulihan laba dan penguatan fundamental. Bukan saham spekulatif, melainkan saham compounding jangka panjang. Jika Anda menyukai analisa panjang, jujur dan rasional seperti ini, subscribe channel Saham Cuan. Tulis di komentar, apakah CLO layak dikoleksi untuk 3-5 tahun ke depan? Sampai jumpa di analisa berikutnya.